Eh, jangka waktu kontrak di awal kan 2 tahun ya. Iya. Kemudian ada addendum 6 bulan. Kemudian penyelesaiannya lebih mundur lagi. Mundur lagi. Iya, itu kalau kita kaitkan dengan jangka waktu mungkin ini cerita dengan benda keterlambatan itu sudah ada sudah dikenakan. Ada benda-benda keterlambatan. Ada yang ada. Sudah Perhitungan itu semua ada. Sudah masuk ke perhitungan. Untuk pembayaran. Jadi ini, jadi dalam kontrak kerja itu kan ada jangka waktu. Betul. Jangka waktunya 2 tahun. Itu kontrak apa namanya? Kalau yang seperti itu, bukan seperti tahun anggaran gitu loh. Tahun anggaran kan penutupan buku 31 bulan 12 tahun yang bersangkutan. Oh. Apakah ini perhitungannya ke situ juga atau tidak? Dari sudut pandang mana yang mulia? Artinya begini, kalau mungkin istilah itu kalau di istilah kontrak mungkin multi years yang mulia. Oh iya betul. Iya. Itu secara istilah saja, tapi mungkin tidak ada. Kalau ini diperbolehkan ya, kontrak 2 tahun itu diperbolehkan. Bisa Ya. Kemudian kemunduran dari apa? Dari waktu yang telah disepakati itu ternyata tidak tepat waktu kan. Betul yang mulia. Molor lagi lah, ya kan? Betul. Nah, tapi itu ada denda di situ. Betul yang mulia. Di dalam mundur berapa hari sekian kan itu. Disebutkan. Ya. Siap. Ya, itu sudah dihitung semua ya. Sudah diperhitungkan dalam pembayaran yang Sudah mulia. dihitung semua. Kemudian di dalam melakukan audit ini sambil berjalan ada enggak pengembalian atau apa, pemulihan dari pelaksana atau siapa, ada enggak? Kami tidak terinformasikan itu yang mulia, tetapi ada hasil audit BPK juga, tapi itu tidak beririsan dengan metode kami. Artinya kami melihat kekurangan pekerjaan dalam kontrak item tertentu yang diperlukan dalam kontrak. Sementara yang saya baca dari apakah audit yang dilakukan oleh BPK itu menjadikan apa pedoman juga bagi auditor BPKP di dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara? Kalau sebagai pedoman tidak yang mulia. Tidak. Kalau sebagai pedoman tidak. Apa hasilnya yang saudara tahu? Yang dari BPK? Yang saya ingat yang mulia adalah bahwa ada, kalau saya tidak salah, gardu. Gimana? Gardu kalau tidak salah, dari sebuah bangunan yang harusnya ada, tidak ada kalau saya tidak salah. Tetapi ini memang tidak berpengaruh pada hitungan kami. Tidak ada ya? Tidak berpengaruh. Jadi ini sebetulnya kalau BPK itu mungkin audit yang dilakukan metodenya mungkin general audit barangkali, audit umum. Siap. Ya kan, audit umum yang ujung-ujungnya bukan menentukan berapa kerugian negara, tapi apakah proyek ini wajar tanpa, kan gitu. Siap yang mulia. Apakah saudara sempat baca apa enggak? Sekilas saya baca yang mulia. Apa hasilnya begitu? Artinya ada yang tadi saya sampaikan, bahwa ada temuan mengenai gardu kalau saya tidak salah. Oh, gardu tol maksudnya? Iya, yang ternyata tol. Tidak. Iya. Yang tadi 3 menjadi berapa? Ya, siap. Ya. Artinya tidak berkurang artinya itu. Ya, oke. Jadi itulah intinya ya. Bahwasanya laporan ini kemudian saudara sampaikan kepada pimpinan hasil perhitungan ini. Betul yang mulia. Ya, oleh pimpinan secara kelembagaan disampaikanlah kepada yang meminta dari Jaksa Agung ya. Betul. Jaksa Agung. Itu saja Pak. Siap. Terima kasih. Itu intinya ya. Oke. Ada tambahan? Cukup. Ada? Ada tambahan untuk saksi Pak Imam ya, ahli geometrik jalan ya. Siap. Oke. Tadi saudara kemukakan bahwa intinya itu basic design itu ada suatu revisi sehingga muncul di RTA ya. Ya, yang mulia. Ada revisi ya. Ada. Jadi menurut saudara itu tadi basic desainnya itu kurang tepat atau bagaimana? Ya. Pada saat kami memeriksa dokumen basic design, Ya. kami melihat
standar acuan yang diacu. Karena ini jalan tol layang, sementara kami di dalam dokumen itu tidak menemukan dasar-dasar perencanaan untuk jalan tol. Yang kami temukan adalah perancangan geometrik jalan perkotaan tahun 92, di mana di situ untuk kecepatan yang direncanakan kelandaian vertikalnya itu adalah 5%. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan. Sudah. Jadi intinya basic design itu yang ada itu adalah untuk jalan tol dalam kota, gitu ya? Jalan perkotaan, bukan jalan tol. Untuk jalan perkotaan. Jalan perkotaan dengan kecepatan bisa 120 gitu ya? Kalau perkotaan maksimal 60 km per jam. Yang mulia. Ya. Itu untuk perkotaan? Perkotaan. Oke. Lalu kemudian karena ini adalah untuk jalan tol layang, Ya. seharusnya tidak seperti itu. Betul. Kemudian muncul saudara melihat RTA-nya juga ya? Bukan RTA-nya. Berarti perbaikan dalam RTA itu lebih baik daripada basic design itu Betul, sendiri. yang mulia. Ya. Oke. Karena saudara tadi kemukakan bahwa jalan tol sudah sesuai standar kelayakan. Ya. Tapi di sini ada kekurangan-kekurangan dalam hal kelundutan ya, Betul. kelundutannya itu. Untuk aspek kelundutan seperti itu, selamatan juga. Ya. Mungkin bagi kami dari aspek geometrik lebih tepatnya bukan kelundutan. Kalau kelundutan bagian teman kami, Oke. rekan kami. Apa yang berarti ini, kekakuan atau apa itu kalau itu? Istilahnya kelandaian. Kelandaian ya. Ya. Oke. Karena itu jalan tol itu kan seperti jembatan ke atas ya. Betul. Oke. Semestinya jalan itu lurus, padahal kan dia di atas. Ya. Jadi kalau kita melihat geometrik standar kita, itu tidak membedakan antara jalan at grade ataupun jalan yang tol layang. Sehingga kami melihat perencana ini menganggap jalan tol layang ini berperilaku seperti jalan at grade. Padahal kalau kita melihat perencanaan jalan tol layang, itu perlu memperhatikan tadi expansion joint, yang mana expansion joint ini kalau itu dalam kondisi datar saja, kalau tidak direncanakan dengan baik akan terjadi ketidaknyamanan. Apalagi kalau ada variasi kelandaian begini. Jadi seharusnya dalam kondisi yang seperti ini nih, yang Ya. sudah ada seperti ini, Ya. apakah menurut saudara itu bisa ada perbaikan atau bagaimana tuh? Karena pada faktanya jalan tol itu sudah dimanfaatkan. Kalau melihat kondisi sekarang, untuk mempertahankan fungsi layangnya, maka kami melihat bahwa kendaraan yang lewat di jalan tol ini perlu dibatasi golongannya untuk tidak memperparah kondisi yang ada ini. Artinya perawatan yang dilakukan pun juga harus lebih intensif supaya misalnya terjadi sesuatu yang mungkin indikasi ini ada mungkin sesuatu yang katakanlah memunculkan insiden bisa dicegah. Artinya harus ada inspeksi secara menerus supaya kejadian seperti ban bocor seperti kita ini menjadi berkurang. Ya. Jadi perlu ada namanya inspeksi atau bahkan audit ya semacam itu ya untuk mencegah potensi terjadinya kecelakaan. Ya. Jadi tidak jalan tol itu masih tetap bisa bermanfaat dengan pengauditan atau perbaikan atau bagaimana? Ya, artinya fungsi pemeliharaan, inspeksi itu harus menjadi lebih ketat, lebih sering. Bahkan kalau biasanya kita katakanlah seminggu sekali inspeksi, ini mungkin berikutnya ditingkatkan dengan jalan dan melihat. Oh, tapi jalan tol itu masih berfungsi seperti apa adanya, bisa dimanfaatkan atau bagaimana? Itu yang penting. Ya, kalau kami tadi melihat jalan tol yang ini sebenarnya masih memenuhi standar, tetapi tidak layak. Nah ini yang kami perlu garis bawahi, memenuhi standar tapi tidak layak sebagai melayani sebagai jalan tol. Oleh karena itu, kalau kita ingin tetap mempertahankan fungsi ini, berarti pertama kita harus melihat golongan apa saja yang bisa lewat dan aman, termasuk dalam menyediakan infrastruktur ini. Tadi saya menyampaikan
bagaimana fungsi perawatan itu harus terus dilakukan, jangan sampai terjadi malfunksi. Oke, terima kasih. Kepada ahli Profesor. Oke. Dalam BAP saudara kemukakan apabila jembatan dilewati seluruh kendaraan dengan kondisi jembatan sebagai hasil pemeriksaan, untuk mencapai umur rencana kemungkinan perlu dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dengan pemeliharaan yang secara intensif berkelanjutan itu bisa dilakukan untuk manfaat dari jalan tol ini sendiri. Ya, terima kasih. Yang pertama, terkait dengan pemeliharaan itu, meskipun di awal jembatan itu memenuhi persyaratan apapun, semuanya dipenuhi, kan juga tetap dilakukan pemeliharaan. Nah, sedangkan di depan tadi ada beberapa yang tidak memenuhi, antara lain mutu beton. Nah, akibat beberapa yang tidak memenuhi tadi, maka pemeliharaan pada masa operasional harus lebih intensif supaya bisa mencapai umur rencana, kira-kira begitu. Jadi bisa dilakukan pemeliharaan terhadap beton dan sebagainya yang atas kekurangan-kekurangan itu untuk memanfaatkan dari jalan tol ini. Tetapi kalau tadi disampaikan dari saksi ahli yang lain, misalnya terjadi lendutan, itu nampaknya agak sulit untuk bisa diupayakan lendutannya menjadi kecil, itu harus dilakukan di depan. Ya, jadi, tapi bisa dilakukan perbaikan untuk terkait tadi ada lendutan, kekauan itu bagaimana itu? Apakah itu memang tidak bisa dilakukan perbaikan, pemeliharaan atau bagaimana? Kalau tadi disebutkan ada beberapa tadi misalnya mutu beton, kemudian lendutan yang sudah terlanjur terjadi itu memungkinkan dari sisi kekuatannya. Jadi kekuatannya mungkin masih bisa dikejar untuk bisa memenuhi, tetapi lendutan yang sudah terjadi ini nampaknya tidak mudah untuk bisa mengembalikan. Tidak mudah, tapi ya, bisa atau tidak itu? Memungkinkan itu. Memungkinkan ya. Memungkinkan. Oke, cukup. Kemudian dari ahli BPKP, Siap. apakah saudara perhatikan adanya jangka waktu pemeliharaan yang adanya dana-dana ada dalam proyek ini, ada anggaran atau dana pemeliharaan? Apakah saudara juga tahu? Kami tidak sampai ke sana yang mulia. Tidak melihat itu, jadi tidak. saudara hanya melihat kontraknya, tetapi di dalam kontrak itu pasti ada nggak? Di dalam kontrak tentu belum ada untuk ketika sudah beroperasi. Karena ini kan kontraknya di lingkup kami kan pembangunan jalan tol. Ya, pembangunan, tetapi terkait dengan adanya kekurangan-kekurangan itu kan saudara itu kan melalui verifikasi dan lain-lain. Pastinya apakah saudara hanya mengetahui kontrak itu sejumlah ini tetapi tidak totali untuk melihat ada proyek-proyek itu ada bagian dari dana, ada pemeliharaan, tentunya seperti itu. Saudara juga tidak perhatikan? Tidak memasukkan, artinya begini, ini sebetulnya salah satu materi kami ketika diskusi, bagaimana seandainya ini istilahnya apa ya, dipulihkan fungsinya, misalnya kelanjutan tadi. Dan itu dulu ketika kami diskusi juga nampaknya yang pertama sulit perhitungannya, butuh waktu, kemudian butuh biaya, dan kemudian kalau mau dipraktekkan, artinya betul-betul dipulihkan, itu kan banyak dampaknya, artinya harus menghentikan lalu lintas dan seterusnya. Kemudian kalau untuk pemeliharaan ketika sudah beroperasi, ini kan sebetulnya kan belum terjadi ini, atau masih akan terjadi nanti. Itulah kenapa tidak kami perhitungkan. Begitu yang mulia. Oke, terus satu terakhir. Di dalam melakukan audit itu, saudara kemukakan ada kan proses prosedur, ada verifikasi sekali ya, karena klarifikasi, karena saudara tidak melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap pihak-pihak terkait hanya berdasarkan dokumen dan ahli-ahli. Sedangkan dalam pernyataan saudara juga ada perhitungan tentang keterlambatan. Ada ya, tadi kerugian-kerugian itu kan ada keterlambatan waktu juga ya. Ya, saudara tadi kemukakan juga kan? Izin yang mulia. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah denda keterlambatan itu sudah diperhitungkan dalam pembayaran.
Iya betul, memang ada di dalam hitungan-hitungan itu. Tetapi seorang auditor itu klarifikasi itu kan menghitung, tidak hanya menghitung berdasarkan dokumen. Dokumen yang diberi dihitung-hitung seperti itu. Apakah tugas auditor seperti itu? Tidak melakukan klarifikasi, kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Tadi saya sampaikan bahwa ini ada beberapa teknik audit yang mulia, dan dalam pedoman kami yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan. Artinya ketika kami memiliki keyakinan yang kurang, jadi atau saudara merasa tidak diperlukan untuk mengklarifikasi hal-hal yang memang tidak, menurut perhitungan saudara itu tidak penting gitu ya? Iya. Seperti itu. Oke, cukup Pak. Lanjut dari penuntut umum, ada yang mau ditanya? Ada? Silakan. Sedikit majelis. Ke saksi teknik, struktur teknik ya untuk still dengan ASTO. Ahli juga menerangkan memenuhi keamanan, tidak memenuhi keamanan, tidak memenuhi kenyamanan, gitu ahli ya. Ya, apabila ES-nya 200.000 Ya. MPa. Di dalam BAP di sini ada rumus mengatakan di dalam ASTO rumusnya sudah ditetapkan 200. Jadi rumus itu rumus mati di dalam 200. Dalam pelaksanaan pembangunan tol menggunakan, tadi ahli menjelaskan, menggunakan dinaikkanlah levelnya itu menjadi 210 gitu ahli ya. Ya, asumsi perencana 210.000. 210.000. Yang ditetapkan dalam ASTO tadi, apabila tetap kita menggunakan sesuai dengan prosedur, tidak menaikkan sesuai dengan rumus ketentuan dalam ASTO, tetap dengan 200.000, apakah tol tersebut khusus tuh kalau RSNI tadi kenyamanan dan keamanan tidak terpenuhi. Kalau ASTO memenuhi keamanan, tidak memenuhi kenyamanan, dengan catatan tadi dinaikkanlah rumus itu menjadi 210.000. Apabila dalam perencanaan atau dalam pekerjaan tetap menggunakan angka yang sesuai rumus 200, tidak ada di markup rumusnya itu, apakah masih memenuhi syarat kenyamanan tidak? Keamanan tidak? Keamanan masuk, Pak. Masuk tidak? Kalau 200.000 MPa, ASTO keamanan masuk. Masuk. Keterian keamanan masuk untuk ASTO, tapi tidak kenyamanan untuk 200.000 MPa. Ya kalau menggunakan tadi ini keterangan ahli di sini menyebutkan kalau menggunakan ASTO tidak sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan yang benar, tidak dinaikkan nilai elastisitas ya. Elastisitas itu tidak dinaikkan menjadi 210, tapi menggunakan dengan rumus yang sudah baku di internasional 200. Keterangan ahli di sini juga tidak keamanan pun tidak diragukan di sini. Aman, Pak. Aman tapi tidak nyaman. Ini saya bacakan ya. Tidak aman apabila menggunakan FC25 MPa. Oh ya. Faktanya ini kan tadi kan maka dari awal itu saksi menggunakan hasil mutu beton yang diuji lab di tempat laboratorium UI, ternyata mutunya beton tersebut berkisar antara 14 sampai dengan 40-an. Jadi diambil rata-rata kurang lebih 25. Dengan kondisi mutu beton yang 25, apabila itu fakta ya, fakta di lapangan ya, 25, kemudian kita kaitkan dengan aturan ASTO, apakah masih memenuhi keamanan tidak? Tidak masuk. ASTO dengan kondisi 2,5 tidak memenuhi keamanan, apalagi SNI ya gitu, apalagi Ya, gitu ya. Jadi kalau sesuai kontrak masuk, tapi fakta lapangan kenyamanan dan keamanan tidak masuk
Gitu ahli ya. Ya, dari hasil lab. Kemudian itu terkait dengan beton, terkait dengan steel box girder. Tadi ahli juga menerangkan bahwa ada ketinggian yang di spesifikasi khusus disyaratkan 2,7 sekian. Kemudian di dalam lapangan tadi ahli bilang as-built draw ya, as-built drawing, bangunan yang terpasang, bangunan jadilah istilahnya disebutkan as-built draw. Saksi mengukur semua sisi steel box girder mendapat angka kurang lebih 2,3 di 2,3 sekian di bawah spek yang diharuskan di dalam spek khusus sebesar 2,7 sekian, itu ahli ya. 2,672. 2,672. Ada selisih di situ. Kemudian dihitunglah ada selisih harga dan diambil untuk sebagai kerugian negara. Terkait dengan selisih tersebut, apakah dengan tinggi girder yang 2,3 dengan dipadukan dengan mutu beton dengan kekuatan tekan 25 berkisar, apakah untuk digunakan jalan untuk mobil dengan ketinggian girder tersebut memenuhi syarat atau harus dinaikkan itu? Kalau yang 2,72 kami tidak memodelkan untuk 25 MPa. Kalau 2,35. Kalau 2,672. 2,67 berarti spek khusus Kami tidak modelkan untuk yang 25 MPa. 25 MPa. Ya, tetap 35 MPa. 35. Kalau faktanya di sini justru girdernya lebih rendah, mutunya lebih turun lagi, sedangkan girder aja tinggi 25 MPa ini tidak cocok, ini tidak bisa, berisiko ya ahli ya. Ini mutunya buruk, girdernya juga diturunkan. Apakah masih layak itu saksi untuk keamanan dan kenyamanan? Kalau untuk yang 2,672 saya perlu menghitung ulang untuk 25 MPa. 2,7 ya. Kalau 2,3? 2,3 sudah tadi saya sampaikan. Sudah ya, sangat tidak layak itu ya. Oke. Kemudian tadi ahli menerangkan juga untuk melakukan tersebut harus dilakukan remodeling. Ya. Remodeling. Remodeling di sini yang saya tangkap dari keterangan saksi ini, selain untuk mengetahui keadaan jembatan gitu ya, ahli ya, yang bertugas untuk melakukan remodeling ini siapa? Sehingga kita tahu, oh ini jembatannya pada getaran sekian, ketinggian sekian, ini akan berbahaya gitu. Yang seharusnya melakukan remodeling ini siapa? Kalau struktur di konstruksi perencana. Selain perencana, pelaksana tidak, kompetensinya ke arah sana. Ya, pelaksana tidak, perencana. Perencana ini kan diperintah, diberi kerja oleh pelaksana, dia bukan melapor gitu ya. Tugasnya tugas perencana ya. Tugas di perencanaan, karena yang mempunyai kompetensi di perencanaan. Kemudian semua yang di BAP ini terkait dengan harga-harga betul lah semuanya, diterangkan semuanya. Sudah. Cukup. Saya rasa itu nanti jadi materi dari untuk BPKP. Kami hanya membantu untuk perhitungan. Jadi ASTO yang tadinya kalau menggunakan spek dia masuk, tapi fakta di lapangan tidak sesuai dan tidak aman juga untuk keamanan pengguna ya, ahli ya. Sesuai dengan hasil uji lab.
Kemudian Pak Ashar, Pak, volume Pak ya. Ya. Volume ini Pak, ada kekurangan dari volume tadi. Kalau untuk Pak ini kekurangan volume steelbook girder. Kemudian untuk Pak Prof terkait dengan kekurangan mutu. Kalau Bapak ini mungkin keseluruhan volume terkait dengan pondasi awal sampai dengan akhir ya Pak ya, di atas ya volume itu ya Pak ya. Terkait dengan kekurangan tersebut Pak, apakah metodenya sama Pak? Gambar asbul draw yang terpasang Bapak ahli bandingkan dengan RTA Pak atau DED? Jadi kami memeriksa dokumen SP drawing, kemudian kami mendapatkan nilai volume yang kemudian kami sajikan sebagai hasil perhitungan kuantiti kami. Kemudian kami juga mendapatkan data perhitungan yang diberikan dari pihak kejaksaan, yang kemudian itu kami bandingkan. Tetapi dari mana nilai-nilai yang ada pada data yang diberikan kepada kami dari pihak kejaksaan, kita tidak mendapatkan rinciannya. Demikian. Yang saksi lihat mungkin salah satunya RTA dibandingkan dengan RTA ya. Ada hitungan yang di judulnya adalah RTA gitu. Itu salah satu yang digunakan Betul. pembanding ya. Iya, tetapi kami tidak mendapatkan perincian bagaimana perhitungan RTA-nya. Ya, karena RTA ini kan yang dibuat oleh sebelum pelaksanaan atau saya bertanya lagi kepada saksi, kewajiban untuk membuat RTA ini terletak pada siapa dalam proyek ini? Saya tidak bisa menjawab. Oke. Terima Itu kasih. Iya. cukup satu. Satu aja yang mulia. Ke Prof Andreas ya. Tadi disampaikan oleh Prof ada PP 15 tahun 2005 tentang jalan tol Pak. Ya, pengertian jalan tol itu kan memiliki fungsi yang hampir sama atau sama dengan jalan arteri Pak. Berarti bisa dilalui oleh semua golongan 1, 2, 3, 4. Menurut analisa Prof itu dari dengan tim ketika saat melakukan pengujian, apakah tol Japek ini layak tidak untuk dilalui oleh semua tipe golongan mulai dari golongan 1 sampai golongan 4? Ya, tadi betul yang disampaikan tadi bahwa berdasarkan PP tahun 2005 bahwa jalan tol itu adalah sama dengan jalan arteri, di mana jalan arteri itu harus mampu dilewati kendaraan golongan 1 sampai 5 ya. Tetapi karena jalan tol ini tadi sudah kami sebutkan juga bahwa mutu betonnya tidak memenuhi spek gitu ya, dan juga setelah dicek oleh ahli lain, saksi lain, yaitu tidak memenuhi persyaratan kekuatan maupun persyaratan lendutan, sehingga bisa kita pastikan bahwa itu tidak memenuhi untuk bisa. Secara struktur tidak memenuhi untuk dilalui golongan 1 sampai 4 gitu. Betul. Oke. Apakah saudara ahli dengan tim pernah melakukan pemodelan atau melakukan kajian apabila misalkan dalam suatu waktu, suatu ketika jalan tol itu dilewati golongan 1 sampai golongan 5 dan stuck di atas seperti lebaran lah gitu Pak ya, macet ya. Itu dampak ke struktur seperti apa? Pernah dilakukan kajian tidak Pak? Belum pernah melakukan. Atau pendapat ahli kalau itu ada beban dalam waktu bersamaan di tol itu dengan tipe kendaraan tidak dibatasi golongan 1 sampai 4, apa konsekuensi? Saya kira itu kendaraan yang penuh tadi sudah terakomodasi di peraturan pembebanan, sehingga pengecekan yang dilakukan oleh saksi lain itu sudah memperhitungkan itu. Ya. Kesimpulannya tidak layak. Ya. Oke. Cukup yang mulia.